wallahi demi Allah, tidak pernah aku minum di depan guruku Asy-Syafi'i karena aku memuliakan beliau. Wahai the great, wahai Al-Iskandar, kenapa engkau memuliakan gurumu lebih daripada engkau memuliakan ayahmu? Ayah dan bunda, ada seorang ayah saya jumpai di kota Langsa, anaknya sukses, Masya Allah. Ada yang ke Turki, ada yang ke Mesir, Masya Allah. Saya tanya, wahai bapak, apa konsep pendidikan bapak terhadap anak-anak bapak? Bagi saya Ustaz, anak saya itu adalah yang paling berharga, yang paling saya perjuangkan. Karena bagi saya memiliki 2 gunung emas pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memiliki seorang anak yang saleh. 2 gunung emas itu saya meninggal gak bisa saya bawa masuk ke dalam kubur saya, tapi anak saya itu akan terus menyertai saya dalam doa dan amal ibadah yang dia lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Ketika ayah dan bunda perhatian dengan anak untuk mengarahkan mereka dalam menuntut ilmu, itu adalah perkara yang terpuji. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka sebenarnya Allah sedang mempersiapkan kemudahan baginya jalan menuju ke surga. Jadi ayah dan bunda sangat sayang dengan anak, ingin anaknya selamat dunia dan akhirat, dimasukkanlah ke pesantren. Ini adalah hal yang sangat positif. Terlebih lagi, menuntut ilmu itu memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, para malaikat meletakkan, membentangkan sayapnya di atas kepala penuntut ilmu karena begitu ridha. Dan orang yang berilmu itu akan diminta ampunan dosanya oleh semua penghuni langit dan semua penghuni bumi. Bahkan ikan-ikan yang berada di dalam lautan pun akan beristighfar kepada Allah, minta ampunan dari dosa-dosa mereka yang memiliki ilmu. Keistimewaan orang berilmu daripada orang yang abid seperti keistimewaan bulan purnama dari bintang-bintang dan planet-planet yang lain. Kita melihat ketika malam 14, 15 atau malam 13, langit cerah. Mana yang paling cerah? Bulan purnamanya. Bintang-bintang yang lain kecil-kecil. Begitulah perumpamaan orang yang berilmu, bagaikan bulan purnama. Sedangkan orang-orang yang abid, yang rajin beribadah, tahajud dan yang lainnya, itu bagaikan bintang-bintang kecil yang lainnya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu telah mengambil bagian yang sangat besar. Sidang hadirin wal hadirat, ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat, banyak juga orang berilmu tapi tidak barakah pada ilmunya. Ini yang sangat disayangkan. Selesai S1 bukan tidak ada gelar, selesai S2 bahkan bergelar doktor, tapi karena tidak ada barakah pada ilmunya, bukan kebaikan yang dia lakukan tapi keburukan dan kejahatan. Maka yang tidak kalah penting yang perlu kita cari dalam hidup ini adalah barakah. Bukan hanya barakah pada rezeki, tapi juga barakah pada ilmu. Silahkan kita membaca, bertanya kepada orang-orang yang sukses. Pasti di antara kunci terbesar mereka dalam menuntut ilmu, keberkahan yang mereka raih dalam menuntut ilmu melalui adab mereka terhadap guru-guru mereka. Imam Al-Ghazali mengatakan, la yunalul ilmu illa bittawadhu wa ilqa'is sam'. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, ilmu tidak akan bisa didapatkan melainkan dengan tawadhu, rendah hati, bagaikan bejana.
Kalau seandainya kita bawa bejana untuk menampung curahan hujan dengan menghadap ke atas, kita akan menampung air. Tapi kalau belanganya itu kita bawa dengan telungkup, walaupun sedang hujan deras, tidak ada air yang bisa kita tampung. Begitulah perumpamaan orang yang menghadiri majlis ilmu, yang kita bawa anak kita ke tempat majlis ilmu atau ke lembaga pendidikan untuk meraih ilmu syariat. Jika kita ajarkan tawadhu pada anak kita, dia akan mendapatkan banyak. Tapi kalau kita ajarkan kepada anak kita, kamu itu anak gubernur, jangan lupa ayah kamu ini gubernur. Kalau ada guru kamu yang sembarangan sama kamu, bilang saja, lapor saja. Itu tidak mengajarkan tawadhu. Nanti kita akan belajar kisah-kisah dari para ulama terdahulu. Wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bi tariqin fit ta'lim falyuqallidhu. Kalau sang guru mengajarkan sesuatu, hendaknya diikuti. Wal yada' ra'yahu. Kalaupun pendapat gurunya berbeda, menurut dia salah, tinggalkan pendapat dirinya, ikuti pendapat guru. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Fa khata'u mursyidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsihi. Karena kesalahan guru itu lebih bermanfaat bagi dirinya daripada kebenaran dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita hal tersebut dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi? Zahirnya bagaimana? Nabi Musa yang betul, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Nabi Musa kritik, Nabi Khidir mengingatkan, hei Musa, kita sudah mengambil perjanjian, kamu ikut saja, jangan protes. Oh, maafkan saya enggak akan buat lagi. Lalu Nabi Khidir melubangi kapal, melubangi perahu. Nabi Musa kritik lagi, kenapa kapal ini milik anak yatim dilubangi? Wahai Musa, kamu lupa? Astaghfirullah, mohon maaf, cukup sudah 2 kali. Kalau kali ketiga saya protes lagi, sudah cukup. Sudah cukup, saya ambil ilmu dan pelajaran dari engkau, wahai Nabiullah. Kali ketiga Nabi Khidir dan Nabi Musa singgah di satu kampung, minta supaya dijamu, enggak ada siapapun mau jamu. Itu kampung bakhil banget. Lalu besok paginya Nabi Khidir pergi ke sebuah rumah yang hampir roboh. Oleh Nabi Khidir dibeli semen, dibeli pasir, dibetulin. Nabi Musa protes lagi, hai Khidir, ini kampung bakhil sama kita, kenapa kita buat baik untuk mereka? Pokoknya Nabi Musa kembali protes. Kalau begitu wahai Musa, cukuplah sampai saat ini, sampai detik ini, cukuplah pertemuan kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sekiranya Musa alaihissalam sabar, niscaya akan banyak lagi yang kita dapatkan, yang akan kita dengarkan tentang berita-berita yang ajaib daripada Khidir. Para ulama misalnya menyebutkan di antara adab murid terhadap gurunya, hendaknya murid memandang gurunya itu dengan pandangan memuliakan dan mengagungkan, dan meyakini gurunya itu sempurna walaupun gurunya enggak sempurna. Kenapa? Karena itu lebih bermanfaat bagi sang murid. Bahkan dahulunya salafun salih, bukan satu orang, mayoritas mereka jika hendak menuntut ilmu, jika hendak pergi ke majlis tuan gurunya, mereka lakukan 2 hal. Yang pertama, mereka bersedekah. Mereka bersedekah untuk mengambil keberkahan nanti ketemu sama guru. Yang kedua, mereka berdoa. Apa doa mereka? Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi anni. Ya Allah, tutuplah kekurangan, tutuplah aib dari guruku, jangan engkau tampakkan dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu mereka dariku. Masya Allah. Tapi silahkan kita lihat bagaimana pendidikan saat ini, ayah dan bunda. Pernah kita dengar
Seorang orang tua menyiksa guru karena gurunya mendapati muridnya bawa HP. Itu masuk Quran itu. Diambil HP-nya oleh sang guru, lalu sang murid melapor sama ayahnya. Ayahnya menangkap sang guru dan menyiksa sang guru. Na'udzubillah. Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, beliau mengatakan, kuntu usaffihul waraqah baina yaday Malik safhan rafiqan hibatan lahu lialla yasma'a waq'aha. Ketika aku menghadiri majlis Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, ketika aku membuka lembaran buku, lembaran kitab, aku buka pelan-pelan supaya jangan kedengaran, supaya jangan mengganggu konsentrasi guruku. Ar-Rabi', muridnya Imam Asy-Syafi'i, mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak pernah aku minum di depan guruku Asy-Syafi'i karena aku memuliakan beliau. Murid-murid Abu Hanifah mengatakan, kami tidak berani menjulurkan kaki kami ke arah rumah guru kami, padahal rumah gurunya itu puluhan kilometer. Tapi saking memuliakan guru mereka, di mana rumah atau kampung guru kami di sana, kaki itu kalau mau dilempangkan nggak berani ke arah sana. Jadi berarti dijaga, jangan melempangkan kaki ke arah kiblat, dan juga jangan melempangkan kaki ke rumah guru, ke arah rumah guru. Masya Allah. Bahkan Imam Dzulqarnain, ini disebutkan dalam beberapa rujukan, pernah ditanyakan, wahai the Great, wahai Al-Iskandar, kenapa engkau memuliakan gurumu lebih daripada engkau memuliakan ayahmu? Beliau menjawab, inna abi sababu hayati, ayahku itu sebab aku ada. Wa muallimi sabab hayati fil akhirah, ayahku itu sebab ada aku di dunia ini, sedangkan guruku penyebab aku ada di hari akhirat nanti. Masya Allah, ya. Jadi sebenarnya ketika guru dimuliakan oleh sang anak, itu menunjukkan bagusnya pendidikan dari orang tua terhadap sang anak.